Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris Dasar. Di channel ini kita akan membahas tentang bahasa Inggris dasar, khususnya grammar. Dan kita akan kupas tuntas dari dasar-dasar di grammar. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang component of language. Ini adalah tingkatan paling dasar di tata bahasa. Karena kita di sini akan membahas apa sih komponen-komponen dari suatu bahasa itu, apa pengertian bahasa itu. Nah, langsung saja kita bahas di video ini. Untuk pertama, kita akan bahas tentang apa itu bahasa atau language. Bahasa atau language adalah suatu sistem atau cara untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan atau informasi baik secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Jadi bahasa itu emang sebagai alat komunikasi ya, baik secara lisan, tulisan. Tulisan itu kayak buku, dan isyarat itu kalau untuk yang tuna bicara. Dan komponen apa aja sih di dalam suatu bahasa itu? Komponen of language, khususnya bahasa Inggris, itu ada 6 tingkatan. Komponennya itu ada phoneme, morpheme, word, phrase, clause, dan sentence. Nah, kita akan membahas satu persatu. Apa itu morpheme? Apa itu phoneme? Apa itu word? Apa itu phrase, clause, dan sentence. Dan langsung saja kita bahas. Untuk phoneme sendiri itu tingkatannya kayak letter atau huruf atau abjad gitulah dalam bahasa itu. Nah, phoneme ini adalah komponen terkecil bahasa yang tidak bermakna. Kalau di hijaiyah itu abatasa, kalau di Latin itu ABC atau ABC gitu kalau di bahasa Indonesia. Nah, yang kedua adalah morpheme. Morfem itu komponen bahasa yang berupa kata dasar atau imbuhan dan imbuhannya. Jadi ini di bawah tingkatan kata ya, atau word. Jadi tapi ini ada yang klasifikasinya kata dasar atau imbuhan. Jadi di dalam suatu kata kan itu biasanya ada imbuhan, terus ada kata intinya gitu ya, kata dasarnya gitu kan. Jadi kalau morpheme itu ada dua jenis itu, kayak free morpheme sama bound morpheme. Free morpheme itu apa? Itu kata dasar, itu free morpheme. Itu dapat berdiri sendiri dan membentuk kata. Jadi bisa dikatakan free morpheme itu kata ya, word itu yang di bagian ketiga word. Jenis kedua itu bound morpheme atau imbuhan. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau imbuhan itu apa sih? Kayak misalnya kesedihan, itu ada ke dan an gitu, kata dasarnya sedih gitu kan. Jadi imbuhan itu ada dua, prefix atau imbuhan di awal kali kata gitu, dan suffix di akhir. Nah, contohnya ini ada contoh kesedihan. Ke itu imbuhan di awal atau prefix, sedih itu jadi root word atau kata dasarnya, an di belakang ini itu sebagai suffix atau imbuhan di akhir gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris gimana? Ada nih contohnya, sadness kan kesedihan juga ya. Sad itu sebagai free morpheme atau root wordnya, kata dasarnya. Ness-nya itu sebagai suffix atau akhiran. Nah, yang ketiga, tingkatan ketiga itu ada word atau kata. Komponen terkecil bahasa yang bermakna dan berkelas kata. Nah, word itu udah bermakna terus berkelas kata. Misalnya I love you. I-nya itu sebagai pronoun, kelas katanya pronoun. Love itu plus kelas katanya verb, terus you-nya itu. Nah, ada maknanya nggak? Ada. Beda sama ness ini. Ness, kalau ness kan nggak ada kelas kata, nggak ada makna. Jadi
dia itu masuknya morfem. Tapi word bisa termasuk morfem nggak? Iya, bisa termasuk morfem, tapi morfem ini belum termasuk word. Oke, paham ya? Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada phrase. Phrase itu kayak gabungan kata-kata itu dan membentuk makna. Rangkaian kata yang bermakna dan tidak berpola. Jadi nggak berpola subjek plus predikat gitu, atau dalam bahasa Inggris itu subjek plus verb. Jadi cuma misalnya kayak ini nih, kursi merah, itu kan nggak ada subjek, nggak ada verb, ya itu cuma gabungan dua kata tapi mempunyai makna, gitu ya. Jadi kalau di dalam itu red chair gitu kan. Kalau ada nggak contoh lain? Ya banyak, kayaknya blue book gitu kan, buku biru, itu kan ada dua kata, gabungan dua kata atau lebih yang bermakna tapi tidak berpola kalimat kayak subjek predikat. Oke ya, paham ya? Nanti untuk pembahasan tentang phrase itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Yang kelima adalah clause. Clause ini itu bisa dikatakan kalimat juga, tapi bisa juga tidak, karena di clause ini ada dua klasifikasi ya, ada main clause sama subclause. Clause ini apa sih? Rangkaian kata yang bermakna dan berpola subjek plus predikat, atau dalam bahasa Inggrisnya subjek plus verb, bisa menjadi kalimat atau bagian dari kalimat. Jadi ada dua nih, ada dua klasifikasinya, main clause sama subclause. Nah, main clause itu apa? Induk kalimat sama anak kalimat. Subclause-nya itu anak kalimat. Nah, main clause ini bisa berdiri sendiri membentuk kalimat. Lah, main clause ini bisa dikatakan kalimat berpola subjek plus predikat. Tapi kalau subclause itu tidak dikatakan kalimat. Kenapa alasannya? Nanti kita bahas di pembahasan sentence ya. Nah, subclause itu tidak bisa berdiri sendiri karena dia berpola conjunction plus subject plus verb. Conjunction itu misalnya because I am sick gitu, karena saya sakit. Karena saya sakit, kenapa? Kamu ngapain gitu kan, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu kan. Nah, ini bedanya sama sentence ya, bedanya sentence sama clause. Nah, sentence itu adalah rangkaian kata yang bermakna sempurna secara terstruktur, minimal berpola subjek plus verb, dan diakhiri dengan tanda baca. Tanda bacanya apa aja? Ada full stop, ada question mark, sama exclamatory mark atau tanda seru. Ada full stop itu ada titik, tanda tanya atau tanda seru. Kalau koma gimana? Ya nggak bisa, karena kalau koma biasanya itu belum menjadi satu kalimat. Nah, biasanya kalau koma itu ada di klausa. Nah, klausa itu bisa di subclause sama ini. Jadi tingkatan dari sebuah komponen-komponen dari sebuah bahasa itu ada 6. Dari morfem itu dari tingkatan yang paling kecil, di atasnya ada fonem tingkatan paling kecil, terus yang kedua adalah morfem, terus diikuti dengan word, phrase, clause, sentence. Nah, teman-teman jika belum paham apa sih bedanya morfem sama word, atau apa sih bedanya sentence sama clause, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi untuk video kali ini kita hanya membahas pengenalan aja komponen of language. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, sekian dari saya, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian.